Ya, Paylater udah ada yang ngeluarin kartu juga sekarang. Paylater udah ngeluarin kartu ya? Kartu. Teman-teman, tetap jaga pengeluaran ya. Jadi dari speed cepat ke speed yang sangat speed yang nggak terlalu lah, istilahnya nggak secepat Wus ya. Gitu. Tadi katanya lambat banget. Mohon maaf. Itu karya anak bangsa. Karena gue ingat banget waktu kita pilih Cina daripada Jepang, si NHK itu pernah bilang gini, probably Indonesia is just the less safer option and slower train katanya. Jadi mereka tuh nganggap bahwa ya produk Cina mungkin lebih bagus ataupun lebih cepat daripada si Jepang. Terus ketika setelah nyobain, apa tanggapannya? Wih, apa kabar kelompok siapa? Harusnya kayak Vindes kan? Ting! Ini sekatnya mana ya? Kan nama Edwinnya nggak ada. Gimana nih? Ini pertama setelah kita berdiri di beberapa dekade dari 2020. 2020 ya? 2020 Ramadan. 25 April betul. 25 April masih kita. Ada itu video pertama kalau nggak salah 25 April. Gila. Ini udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Bentar lagi. 2020, Ya. 2021, 2022, 2023, 2024. Masya Allah, gak kerasa 4 tahun. Coba cara berhitungnya salah ya. 2021, 2022, 2023, 2024. 4 tahun. 2020 dong. Iya, 2020 kan mulai. 4 tahun. 4 tahun. Jadi ini merupakan sebuah milestone ya, karena pertama kali kita ada di dalam satu tempat ya, kita di studio rekaman apa namanya ini? Studio rekamannya? Studio rekaman Rempoa. Oh, studio alam Rempoa. Studio alam Rempoa, betul. The Hidden Gem. Rempoa The Hidden Gem. Oh. The Pride of Rempoa. Oke. Kita pertama-tama ini mungkin kita perlu memanjatkan rasa syukur. Iya dong. Alhamdulillah. Iya. Kita masih kasih sehat, bisa ketemu. Masih ketemu. Ini merupakan sebuah anugerah ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih sering lagi melakukannya. Amin. Alhamdulillah. Ya Rob. Amin. Jangan sampai Jangan sampai. mengaminkan sesuatu itu jadi diharamkan Iya. gara-gara masalah politik. Betul. Oke. Seneng banget nih ya bisa ketemu kita, diberi kesehatan, terus itu kesempatan waktu ya kita coba space waktu di sini gitu di tempat ini. Jadi perjalanan kita ya lumayan ini juga ya dalam melakukan apa nih kita menyebutnya? Kita tuh sebuah podcast atau kita sebuah platform berdiskusi dan tukar pikiran. Kayaknya gitu ya. Platform ngobrol-ngobrol, diskusi, tukar pikiran. Ada yang menikmati lah seenggaknya. Iya, mudah-mudahan ya. Beberapa orang. Beberapa juta orang maksudnya. Beberapa juta. Yang selalu menikmati adalah editornya. Ya sudah pasti. Sudah pasti. Mas Irwan. Ya, silakan Mas Irwan. Makasih ya. Makasih Mas Irwan. Mas Irwan mungkin nanti bisa ditambahkan efek-efek kayak kemarin gitu. Atau kalau next Carlos kan itu juga ada. Oke. Itu yang pertama kita ingin syukuri ya, karena itu pertama kali kita ya, dan ternyata gimana Ki, lu boleh cerita dulu nggak? Men-setting offline ternyata lumayan ada ini juga ya, berbeda ya. Ternyata berbeda. Kalau online kita cuma perlu setup laptop, langsung. Kalau offline ternyata lebih banyak. Ada kita harus mesen kopi dulu. Beli pisang goreng, terus kita set mic gitu. Jangan lupa pasang signage di belakang. Kelas Sabtu offline. Kita tunjukin dulu guys. Ini specifically hari ini. Ya. Asik nih. Keren banget nih. Teman-teman pengen juga nggak? Datang ke Flying Tiger Copenhagen yang ada di dekat teman-teman ya. Oke, asik. Ini karena benar kata Raki tadi ya, selain dari setupnya, kita juga banyak hal-hal yang pertama kali kita experience di sini ya. Betul. Kopi Pigeonhole ya. Ini
luar biasa. Bukan endorsean, tapi siapa tahu mau endorse ya, jadi boleh Kopi Bijenho. Pisang goreng waras ya, pisang goreng waras. Itu dulu ya. Itu dulu. Next Bang Misuju. Misuju. Oke. Ini asik nih. Yang kita biasanya nggak jelas apa, tapi ini sesuatu yang asik nih. So ada makanannya gitu, ada kumpulnya gitu. Kayaknya yang kita perlu, tadi kita baru ketemu ngobrol-ngobrol. Satu hal yang cukup menarik untuk dibicarakan kayaknya pengalamannya Ebin pertama kali naik kereta api cepat. Gimana? Ini bisa cerita kali ya? Asik banget. Wus. Yes. Siapapun pencipta itu menurut gua brilian. Iya. Simple tapi ingat semua. Dan gua itu salah satu yang gua yang gua ingat juga ya, yang gua rasakan ya. Bagaimana sih orang itu akhirnya bisa membuat satu kereta tuh walaupun berbisik, wus. Yes. Iya benar. Gila loh, menurut gua itu hebat. Siapapun Anda, kita ingin undang. Untuk ngobrol karena gini. Jadi itu pengalamannya sangat menyenangkan ya. Nah, kereta cepat itu yang mungkin Rati juga kemarin sempat nyobain. Iwan udah pernah ya? Belum ya? Tinggal gue belum. Ya? Iwan belum pernah. Iwan LRT ya, dia alirannya ya gitu. LRT dan KRL yang terbelit oleh kasur. Spring bed ya. Luar biasa banget itu. Gitu. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan banget. Jadi beberapa itu yang kalau kereta cepat tuh ya. Pertama itu bus yes. Dan world class lah menurut gue ya. Itu world class dan tadi gue baru cerita juga tuh bahwa gue sempat makan lah ya ada di restoran negara tetangga ya, restoran makanan negara tetangga di Itali ya, di negara lain lah gitu ya, di Eropa. Terus begitu, orang dari mana? Tak jelas ya bahwa itu dari Timor Leste ya. Dari mana? Oke, dari Indonesia. Jakarta, Bandung. Kok bisa langsung nebak Jakarta atau Bandung? Karena mungkin dia taunya itu aja mungkin ya. Saya juga nggak tahu ya. Gitu. Restorannya cukup terkenal, dia jadi salah satu restoran yang inilah makanan Asia yang asik lah itu. Terus dia, Bandung. Dari Bandung, saya aslinya dari Bandung. Bagus itu ada kereta cepat ya sekarang, asik banget katanya. Jadi bisa dia cepat. Sampai tahu ya. Dia sampai tahu gitu. Orang bukan Indonesia. Di Itali, dia tahu. Sampai meng-acknowledge gitu. Jadi menurut gua itu sesuatu pengalaman yang gila nih ya. Asik banget gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum cobain. Wus. Yes. Ya, itu silakan dicoba. Asik banget karena pengalamannya sangat menurut gua simple kan, pesannya simple. Naiknya asik. Tadi lo pakai tiket atau pakai scan barcode. Gitu. Udah di scan muka? Belum, itu baru ada di KAI di Bandung. Apakah itu pelanggaran privasi? Tapi ada yang memilih untuk nggak boleh juga kan? Boleh, tetap bisa. Gue selalu memilih tidak untuk masuk. Ya, aku juga. Gak usah nambah-nambah lah ya. Gak usah nambah-nambah kebocoran ya maksudnya. Udah mulai segitu-gitunya bocor. Beberapa gedung di Jakarta juga ada. Udah mulai gitu. Yang pakai gitu ya? Pakai foto. Bisa masuk pakai foto. Kita belum melakukan regulasi atau udah ada dong regulasi mengenai itu. Iya, tapi kan penerapannya belum. Maka dari itu baca buku Ekonomi Digital. Sudah. Belum terbit. Belum terbit. Nanti ada di sneak preview berarti ya. Kelompok pencapaian yang paling pertama dapat nih. Ada buku Ekonomi Digital ini. Oke. Itu asik banget tuh. Jadi pengalamannya dan yang gue rasakan baru aja adalah connectivity Jakarta sangat makin asik tuh. Makin asik, benar. Ya. Jadi gue turun tadi dari Halim. Gue kan naik kereta itu yang bus. Terus udah gitu, ada LRT nih, gitu. Naiklah gue LRT sampai ke Kuningan, gitu. Jadi nyobain, gitu. Jadi dari speed cepat ke speed yang sangat lambat. Speed yang nggak terlalu lah, istilahnya nggak secepat bus ya. Gitu. Tadi katanya lambat. Mohon maaf. Itu
itu karya anak bangsa. Iya, anak bangsa. Tapi kita sangat appreciate at least connectivity-nya. Iyalah pastilah. Jadi LRT-nya terus udah gitu di beberapa itu tuh ada yang nyambung sama KRL. Iya. Ada yang nyambung sama Duku Atas, Cikoko juga kan masalah dengan Cikoko. Ini KRL Bogor. Oh, iya. Gitu. Connectivity-nya sangat asik ya, sangat asik dan apa ya, mungkin gue semakin menyadari kita tuh very advanced lah di dalam percaturan managing city kayak mungkin ya. At least Jakarta ya, menurut gue ya. Gitu. Ininya bagus, transport publiknya bagus walaupun macet masih ada, cuman MRT juga ya, tadi saya udah dengan Iwan Iwan MRT seperti kayak gimana. Terus udah gitu jadi kita tadi menggunakan beberapa moda transportasi ya. Pemadu moda. Pemadu. Oke. Jadi pertama tadi WUS ya, terus udah gitu LRT. Terus udah gitu naik Gojek. Ada Gojek juga tadi gua dari Kuningan sampai daerah Mega Kuningan. Kuningan ke Mega Kuningan. Bisa jalan kaki cuman keringatan kayaknya ya. Jadinya nanti dulu. Terus udah gitu taksi. Terus udah gitu. Nah, ini juga taksi sangat asik banget menurut gue ya. Payment methodnya udah bisa luar biasa loh. Lu bisa pakai cash, lu bisa pakai QRIS, kartu kredit, paylet, nggak bisa. Installment bisa dong. Bisa. Pakai kartu kredit terus dibikin cicilan 3 kali. Betul. Luar biasa ya gitu. Terus udah gitu MRT. Ya, paylater udah ada yang ngeluarin kartu juga sekarang. Paylater udah ngeluarin kartu. Teman-teman tetap jaga pengeluaran ya. Itu MRT ya. Kita juga cobain. MRT-nya juga sangat very convenient, tapi cepat. Soal kereta cepat nih, nanti mungkin Iwan juga saran buat Iwan. Yang menariknya adalah minimal di 2 stasiun. Gua kebetulan udah ke 3 stasiun. Sama Tegaluar udah. Jadi minimal di Halim dan di Padalarang. Itu di stasiun dekat pintu masuk ke gate ke keretanya. Itu ada stall-stall makanan. Oh iya betul. Yang luar biasa. Benar. Kayak food court atau kayak stall? Kayak stall makanan tapi ada tempat duduknya. Kayak food court, seperti food court tapi bukan. Oh benar ya. Benar. Lihat tuh pas lagi di Halim kan, pas lagi mau masuk kereta. Iya, masuk kereta. Di depan situ kan ada tuh di luar situ ada tempat makanan semua. Nah, itu enak-enak. Betul. Dan enak-enak dan cukup maksudnya yang signature juga ya gitu ya. Betul. Ada di Jakarta ya. Di Jakarta tuh di Halim ada gudeg Yujum. Oh iya. Iya, ada nasi ayam Semarang. Nasi ayam Semarang. Ada dan enak-enak ya. Enak-enak. Oke. Bener gitu Yujum. Betul. Yujum bener ya. Nah, jadi recommended lah. Jadi kalau teman-teman kalau mau wisata kuliner nggak usah kemana-mana, naik silakan Halim aja. Gue lihatnya soalnya tadi pas dari jalan, mungkin itu gue cuman apakah itu bukan ya, jadi dari Halim gue mau jalan ke LRT, itu juga ada makan mungkin itu kali ya. Bisa. Ketika itu. Jadi teman-teman ini sebuah tempat karena enak. Maksudnya enak dan nyaman gitu. Duduknya juga asik, terus sambil lihat-lihat teman-teman yang lewat ya. Siapa tahu teman-teman kalau mencapir pengen daripada di flyover terus ya hangoutnya gitu. Atau di BKT mungkin. BKT ya. Mungkin sekarang new spot untuk hangout itu di siapa tahu ketemu Halim. Teman-teman angkatan kuliahnya dulu yang udah 25 tahun nggak ketemu. 25 tahun nggak ketemu. Lama sekali ya. Cukup lama. Nah, itu bisa silakan tuh datang tuh ke situ. Asik. Jadi seru ya. Jadi WUS itu tadi ya kalau apalagi dari perspektifnya Ebin yang sekeliling Eropa, apalagi di Italia ketemu orang yang merekomendasikan. Jadi WUS ini membanggakan. Tapi udah pernah naik Shinkansen belum? Belum tuh. Lu udah? Oh iya. Gimana? Ada murid kakak gue kan dosen, dia punya muridnya orang Jepang lah kayaknya. Terus begitu tuh ada WUS, dia pengen nyobain dong. Karena katanya masa sih bus lebih cepat daripada Shinkansen? Shinkansen itu kan paling sekitar 320-330. Iya. Bus itu sampai 350. Betul. Dan dia nggak percaya bahwa si bus itu lebih cepat daripada Shinkansen. Tapi ada publikasi terbaru ya. Kalau nggak salah yang bilang Shinkansen itu sedikit di atas bus. Atau mungkin mereka di pack
nggak di mungkin ya. Tadinya bicaranya masalah berapa real kecepatan, sekarang dipublikasi karena nggak mau kalah mungkin di airin dulu kemampuan kita segini. Iya. Karena gue ingat banget waktu kita pilih Cina daripada Jepang, si NHK itu pernah bilang gini, probably Indonesia is just the less safer option and slower train katanya. Jadi mereka tuh nganggap bahwa ya produk Cina mungkin lebih bagus ataupun lebih cepat daripada si Jepang. Terus ketika setelah nyobain, apa tanggapannya? Ada ini? Kaget. Oh. Ternyata bisa se-smooth itu dan secepat itu. Terima kasih saudara tua China bukan ya? Saudara tua Asia ya dulu kan? Bukan. Oke. Tapi menarik jadinya ya. Ini sebuah ya asik lah dari dan memang kalau dari sisi service tuh luar biasa lah kita nih. Service apa yang diberikan dalam 30 menit? Betul, bukan maksudnya gini. Dari mulai naik, ada yang nge-greet, naik tangga, selamat datang ke sini. Masuk sini, ada lagi. Nah, yang mungkin sangat sulit ditemukan di belahan dunia lain, terutama Eropa. Benar-benar. Tapi itu yang jadi experience orang-orang yang datang ke Indonesia. Karena kalau orang ke Indonesia, kita bingung sedikit, tampang bengong sedikit, itu langsung ditanya. Kenapa? Ada apa? Ada yang bisa dibantu atau enggak? Itu service yang nggak didapatin di negara lain. Betul. Luar biasa, makanya jadi orang Indonesia tuh memang suka ketika orang agak bingung sedikit atau apa, dia langsung pengen bantu. Jadi gimana mau kereta nomor berapa? Udah nikah belum? Gitu ya, misalnya kayak gitu kan bisa nanya. Bisa ditipu katanya. Gitu. Jadi maksudnya over nanya ya. Oke, jadi tapi di situ di dalam juga ada silakan kemana gitu dan memang orang Indonesia juga suka nanya juga gitu. Dikit-dikit ini salah. Dan bahkan kan kita kan di gate itu juga gate yang tempat naruh yang scan barcode juga ada juga gitu. Jadi memang ya mungkin asik lah ya. Maksudnya banyak apakah itu efisien atau enggak. Cuman si hospitality-nya itu asik. Menurut gua itu luar biasa gitu. Dia terus ada ketika jalan ya, gua tuh ada orang security kapal si kereta itu yang memastikan di atas itu tas-tas yang ditaruh di atas itu tersimpan rapi. Jadi misalnya ada botol air diturunin gitu, botol airnya dia minum. Kok mereknya? Belilah ini enggak. Tanpa BPA. Jadi gini, silakan dibawa aja, mungkin takut jatuh atau apa, terus gini, silakan ya gitu. Dan keren lah gitu. Jadi mudah-mudahan semakin banyak lagi orang katanya soalnya Jakarta Surabaya ya. Katanya akan coba juga ya. Dan MRT fase 2, fase 3 ya lagi jalan. Iya. Oh iya. Fase sampai kemana? Sampai ke kota ya. Sampai kota. Fase 3 sampai Balaraja. Ya, jadi dia kan lurus gitu sampai ke kota. Ini mau bikin east west wing-nya gitu. Kalau nggak salah. Dan yang ke arah sini bakal diterusin ya kalau nggak salah sampai Tangerang ya. Sampai Tangerang. Tangsel atau sayangnya kayak daerah Bintaro biasanya tuh nggak dilewati. Karena udah ada KRL mungkin. Iya, karena udah ada KRL. Iya. Tapi nggak apa-apa kali soalnya sebagai pengguna KRL. Gimana? Ada KRL sebagai pengguna harian KRL yang merasa seperti ikan sarden setiap hari. Tangan dilipat gitu ya. Sampai bisa tidur karena tersangka oleh orang lain ya. Jadi kalau dari sisi volume sih harusnya bisa, kalau ada alternatif moda transportasi lain bakal ini ya. Tapi gue rasa ya dengan adanya fase 2, fase 3-nya MRT, apalagi udah bicara dari Balaraja dan segala macam, pasti KRL itu juga bakal berkurang. Ya kan gitu. Karena sebagian orang mungkin akan ke arah sana terus. Kayak tadi kalau misalnya diterusin sampai ke Tangerang, sebagian orang yang naik KRL juga akan lari tetap ke MRT. Kayaknya akan begitu. Plus daerah Anda kan daerah elit. Naiklah kendaraan yang elit. Oh tidak, justru standar. Tapi kalau dari sini, daerah sini tuh deket banget ke MRT. Tadi dari MRT kan, deket banget. Gue kalau mau ke MRT sini jauh sih. 30-45 menit lah. Dari mana? Dari Bintaro. Dari Bintaro ke MRT. Iya. Motor jauh. Pakai Gojek. Ya kalau dari sini deket banget. Iya. Pakai 15 menit kan. 15 menit. Betul. Oke lah. Tapi di sini nggak bisa ke KRL itu masalahnya.
nggak apa-apa, ada MRT. Ada MRT, benar. Iya, ya cukup sih karena mau ke kota kan. Iya. Ini dari setelah Lebak Bulus sampai ini. Ini menarik lah. Jadi kelompok capir semua mungkin bisa mencoba juga ya, karena maksudnya tuh udah bisa ya connected tadi gitu ya. Jadi dari mana-mana tuh Cibubur, udah bisa masuk ke sini. Cibubur, bisa sampai gini ke Bekasi, ada lagi LRT selain dari KRL ya. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi opsi tambahan lah gitu. Untuk biar nggak macet, terus udah gitu mungkin kenyamanan juga kayak LRT tadi nyaman banget saya. Sama kepastian waktu. Nah, kepastian waktu betul. Itu yang nggak bisa kebeli sama dari dari pakai mobil ataupun motor. Betul. Soalnya tadi Iwan baru cerita ya gimana kan kadang-kadang kalau hari baik bisa 1,5 jam, kalau hari kurang baik gimana? Biasanya lihat tanggalan dulu tuh. Yang dari hari ini hari yang tidak baik untuk mengambil keputusan. Kalau gitu biasanya gue cek WhatsApp dulu nih. Oh gitu. Atau berapa jam kalau pakai mobil, kalau pakai kalau itu pakai public transport sih ya bisa dihitung lah, karena sejam ataupun 45 menit gitu. Tadi pagi pas kan hujan tuh, lihat di Maps itu 2,5 jam dari rata-rata biasanya cuma sejam. Wow. Jadi udah macet ya, udah dari pagi mulai ya udah macet. Iya, itu. Jadi kan ada pilihan lah gitu. Itu sesuatu yang penting tuh ya. Jadi kalau misalnya ada pilihan, kalau enggak kan dulu macet, ya udah. Iya, ada pilihan. Udah ini gitu, udah enggak ada pilihan lain. Nah, jadi kelompok capir ini adalah episode kita ya pertama ya. Menarik sekali. Let's do this again ya. Mudah-mudahan kita ada beberapa kedepannya. Bakal beli lampu warna ungu. Background ambience. Jangan dong, nanti kayak diskotik. Oh iya. Nah, kayak review gitu. Review gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita coba lagi ya ini ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sering dan bisa lebih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gue akan amin biasanya, amin. Jangan sampai politik itu dicampur. Jangan sampai, benar-benar. Iyalah, kita nggak ikut-ikutan lah. Benar. Harusnya jangan jadi kita nggak mau bilang amin. Betul. Gue juga nggak setuju tuh. Gitu. Oke. Jadi kobul aja. Kobul. Tesi itu ya kobul ya nama aslinya. Kabul. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu kelompok capir. Bye. Thank you.